Suka BTS pertanyakan pengaruhnya sebagai duta NBA, tapi ARMY sangat tidak setuju. Suga dinobatkan sebagai duta NBA National Basketball Association pada bulan April, sebuah pencapaian yang merupakan mimpi yang menjadi kenyataan bagi artis global yang berbakat ini. Meskipun mudah bagi ARMY untuk memahami kenapa NBA ingin bergabung dengan Suga, sang artis sendiri tetap rendah hati dan bingung dengan pengangkatannya baru-baru ini. Suga telah menjadi penggemar bola basket sejak dia masih kecil dan pemain yang berbakat. Nama panggungnya bahkan diambil dari shooting guard, posisi yang biasa dia mainkan. Musik dan bola basket telah menjadi minat sejak aku masih kecil dan merupakan impian untuk dinobatkan sebagai duta NBA. Aku bersemangat untuk meresmikan hubunganku dengan NBA dan aku tidak sabar untuk membagikan beberapa kolaborasi menarik yang telah aku rencanakan dengan Liga selama beberapa bulan mendatang, kata Suga. Dalam dua wawancara baru-baru ini, Suga mengungkapkan rasa terima kasihnya sambil mempertanyakan kenapa NBA mendekatinya untuk menjalin kemitraan, dan ARMY sangat tidak setuju dengan alasan anggota BTS sendiri. Saat berada di LA, Suga duduk bersama penyiar radio Jojo Wright dan berbicara tentang duta besar barunya. Aku sangat senang menjadi duta NBA, tapi aku tidak tahu apa yang dapat aku tawarkan karena NBA lebih terkenal daripada aku. Mungkin penggemarku dapat menemukan minat di NBA atau bola basket karena aku. Kupikir itu sebabnya aku menjadi duta NBA, kata Suga. Dalam wawancara terpisah dengan Jimmy Fallon, Suga mengungkapkan kekhawatiran yang sama setelah Fallon menanyakan perannya sebagai duta NBA. Ketika Suga kembali berbagi bahwa dia merasa terhormat dengan keputusan itu, tapi bertanya-tanya kenapa mereka membutuhkan duta besar dengan bertanya, bukankah NBA lebih terkenal daripada aku? Tonight Show yang dibintangi oleh Jimmy Fallon menjawab dengan tegas, tidak. ARMY bergegas meyakinkan Suga bahwa dia sempurna untuk pekerjaan itu dan dipilih sebagai duta NBA karena suatu alasan. Banyak yang berbagi bahwa mereka semakin tertarik dengan bola basket karena pengaruh Suga, dan beberapa bahkan menghadiri pertandingan pertama mereka setelah dia ditunjuk sebagai duta. Yang kedua, fans selamanya. Bagaimana Jimin sangat menginspirasi Nicky Hypen selama comeback Bite Me yang terakhir. Nicky Hypen dikenal sebagai penggemar BTS senior high-nya. Dia berbicara lebih banyak tentang bagaimana mereka membantunya dalam wawancara baru-baru ini dalam majalah Weverse. Di sini dia memilih Jimin sebagai anggota yang paling dia kagumi selama periode comeback grup Bite Me baru-baru ini. Dia adalah idola K-pop yang menginspirasi Nicky dalam hal menari, mengatakan dia mempelajari gerakan halus penyanyi yang lebih tua untuk meningkatkan dirinya. Nicky mengatakan, aku suka cara Jimin dari BTS menari, jadi aku berusaha untuk mempelajarinya dengan sangat cermat. Dia memperhatikan bahwa Jimin hebat dalam menafsirkan koreografi unik yang membutuhkan banyak emosi. Ini sangat membantu karena judul lagu baru Hypen, Bite Me, memiliki karakteristik seperti fantasi. Lagu Bite Me sangat konseptual dan kami harus menyampaikannya melalui gerakan kami, yang menurutku dilakukan Jimin dengan sangat baik. Jadi aku menggunakan dia sebagai referensiku selama latihan kami. Aku masih tidak percaya kami merekam TikTok bersama, kata Nicky. Nicky membantu menciptakan tarian Bite Me dan Jimin lah yang menginspirasinya selama ini. Faktanya member BTS itu telah menjadi cahaya penonton baginya sejak ia masih kecil. Nicky bahkan mengikuti audisi untuk Hype menggunakan lagu solo Jimin Lie dari album Wings, dan sekarang dia bahkan berkolaborasi dengannya dalam dance cover. Nicky mengatakan, aku mengikuti audisi dengan lagunya Lie, jadi merupakan kehormatan besar untuk membuat film TikTok bersamanya. Hanya kami berdua, dia sangat baik, aku menikmati setiap detiknya, kata Nicky. Yang ketiga, dia bisa jadi presiden suatu hari nanti. BTS sampaikan pidato inspiratif sebagai duta humas baru. Netizen Korea menyatakan BTS layak menjadi presiden suatu hari nanti setelah mendengar pidatonya yang fasih. Banyak pengguna komunitas online terkesan dengan kefasihan RM saat menyampaikan pidato penerimaan, dan penggemar menjadi bangga. Pada tanggal 1 Juni, leader BTS RM secara resmi ditunjuk sebagai duta hubungan masyarakat untuk organisasi pemulihan dan identifikasi KIA yang tewas dalam aksi Kementerian Pertahanan Nasional. Selama upacara pengangkatan, RM berbagi, pertama-tama merupakan kehormatan yang tulus untuk melayani orang-orang hebat seperti Duta Hubungan Masyarakat untuk Organisasi Pemulihan dan Identifikasi KIA. Tahun ini menandai peringatan 10 tahun debut BTS. Selama 10 tahun, kami telah menyampaikan banyak pesan melalui beragam lagu dan kampanye. Tapi aku sering merenungkan bagaimana membalas cinta yang telah kami terima dari penggemar Korea dan sesama warga.
Dia melanjutkan, ini dimulai dengan minat pada apa yang bisa aku lakukan untuk mengekspresikan dan mewakili kecintaanku pada Korea dan budayanya. Mengunjungi museum yang memamerkan seni kuno tradisional Korea dan seni kontemporer Korea modern merupakan bagian integral dari eksplorasi pribadi ini. Ada yang menambahkan, aku dengan tulus percaya bahwa BTS dan aku dapat berani berada di sini pada tahun 2023 karena ada banyak orang yang telah bekerja keras di posisinya, masing-masing hingga negara yang hancur akibat perang Korea dan lebih banyak lagi menjadi makmur dengan indah seperti ini. Kami memberimu rasa terima kasih dan rasa hormat kami yang tak terbatas. Dia melanjutkan, syukurlah aku ditawari duta kehormatan untuk organisasi pemulihan dan identifikasi KIA. Dan aku berpikir bahwa organisasi pemulihan dan identifikasi KIA yang menyampaikan pesan keharmonisan dan penyembuhan kepada semua orang di luar perselisihan dan konflik adalah yang diinginkan BTS untuk mengejarnya di masa depan. RM dengan fasih menjelaskan apa yang dilakukan oleh organisasi pemulihan dan identifikasi KIA. Dia menjelaskan, organisasi pemulihan dan identifikasi KIA dikenal sebagai organisasi yang melakukan pekerjaan berharga dan penting yang menggali dan memulihkan sisa-sisa orang yang terbunuh dalam perang Korea dan menyatukan mereka kembali dengan keluarga mereka. Dia menambahkan, menggali sisa-sisa yang gugur dalam perang adalah masalah menghormati semua orang yang memberikan hidup mereka untuk membela negara dan menunjukkan kepada mereka rasa hormat yang tinggi. Jadi aku merasakan tanggung jawab yang besar serta kebanggaan menjadi duta hubungan masyarakat. Aku sepenuhnya setuju dengan tujuan organisasi bahwa negara memikul tanggung jawab bagi mereka yang berkorban untuk negara sampai akhir. Dan karena ini adalah proyek yang sangat penting bagi negara, aku akan melakukan yang terbaik untuk mempublikasikannya. Kegiatan bermakna yang dilakukan oleh organisasi pemulihan dan identifikasi KIA di dalam dan di luar negeri dengan rasa tanggung jawab yang besar. Ia melanjutkan dengan mengatakan, terakhir, aku merasa terhormat dan bangga pada diriku sendiri karena aku dapat berpartisipasi dalam pekerjaan yang berarti dengan banyak orang yang berpartisipasi dalam acara hari ini. Aku juga akan bekerja keras untuk membantu organisasi pemulihan dan identifikasi KIA bahkan sedikit. Terima kasih. Netizen Korea berkomentar, aku sangat bangga dengan Namjoon, pidatonya sangat luar biasa. Dia membuatku menangis. Yang lain mengatakan, dia pasti akan menjadi presiden suatu hari nanti. Aku sangat bangga padanya, dia sangat luar biasa. Yang lain mengatakan, dia yang sebenarnya, dia perlu membangun negaranya sendiri, dia panutanku, dia pemimpin sejati. Aku memilih dia untuk menjadi presiden, aku menghormati dia begitu banyak. Dan yang lain mengatakan, aku ingin menikah dengannya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.